tidak ada aib kecuali Engkau tutupi. Dan juga hajat-hajat kami di dunia Engkau kabulkan dan Engkau mudahkan. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami dan keluarga kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan para pendahulu kami. Jauhi kami dari orang-orang jahat, dekatkan kami kepada orang-orang baik. Jadikan kami kaya raya dan rajin sedekah. Amin. Dan lunasi segala hutang-hutang kami. Lancarkan segala urusan Amin. kami. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan permohonan kami. Allahumma inna Amin. nas'aluka salamatan fidin, wafiatan fil jasa, waziatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fil sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaina wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salama. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad yang telah memimpin doa untuk keberlangsungan acara kita pada hari ini. Selanjutnya, kami persilahkan Ibu Heni Widianingsi selaku Ketua ZI Biro Keuangan untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu Heni, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Flo atas waktunya. Suara saya terdengar ya Mbak Flo? Terdengar Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Bagian Administrasi BMN Pak Waluyo, yang terhormat juga Kepala Administrasi Keuangan Pak Sam, juga yang kami banggakan teman-teman semua di Biro Keuangan khususnya dan teman-teman yang mengikuti S3 pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga yang saya hormati Ibu Ike Ratna Putri sebagai narasumber pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin Mbak Ike dan teman-teman, saya mewakili Kepala PLT, Kepala Biro Keuangan, sekaligus Deputi Bidang Administrasi untuk ngebuka acara ini gitu ya, teman-teman, terkait dengan safe grooming yang akan dibawakan oleh Mbak Ike dari Wardah pada S3 kita pada hari ini. Mbak Ike, perlu kami sampaikan S3 ini kita setiap Senin, Mbak Ike, jadi kita continue tiap Senin kita mengadakan S3 sharing ya, sharing session. Semoga dengan adanya S3 ini kita bisa memperkuat terutama sih bonding ya, bonding di Biro Keuangan, juga kita bisa sharing pengalaman gitu ya, sharing motivasi juga untuk teman-teman kita semua di sini, nanti juga khususnya pada pagi hari ini terkait dengan safe grooming. Mudah-mudahan nanti dengan materi ini kita bisa berpenampilan dengan baik, itu mungkin Mbak Ike ya, selain dari penampilan, tapi tentunya dari penampilan itu juga intinya bahwa kita bisa meningkatkan kepercayaan diri ya. Dengan adanya safe grooming kita bisa lebih percaya diri, terus kita juga bisa lebih nge-branding gitu ya, nge-branding diri kita, siapa sih diri kita itu melalui penampilan kita secara fisik ya, physically gitu. Tapi mudah-mudahan dengan sandung ini kita bisa lebih dalam lagi gitu kan, lebih dalam lagi, lebih mengerti siapa diri kita, sehingga penampilan kita seperti apa. Selain itu juga karena kita pelayanan di depan customer kita bisa
lebih percaya diri dalam melayani Bapak Ibu dari customer kita. Mungkin itu saja Mbak Flo pembukaannya. Marilah kita sama-sama mengikuti acara ini dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya sharing session dari Mbak Ike dari Wardah, kita bisa nge-branding diri kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kita melalui tadi self grooming ya. Itu saja Mbak Flo dari saya. Mudah-mudahan Mbak Ika, mohon maaf ya nanti sekiranya ada salah-salah dari kami, mohon dimaafkan, bikin maaf yang sebesar-besarnya. Baik, dengan bacaan basmalah, marilah kita mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian Mbak Flo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Heni atas sambutannya. Ya, betul sekali. Pada sesi S3 pagi ini akan membahas terkait bagaimana pentingnya self-grooming sebagai bagian dari self-appreciation, teknik serta manfaat self-grooming dalam pergaulan sosial dan lingkungan profesional. Maka dari itu sudah hadir di tengah-tengah kita semua narasumber dari ahlinya nih sudah kita hadirkan. Mari kita sambut Ibu Ike Ratna Putri dari tim Wardah Beauty untuk dapat memberikan paparan terkait dengan self grooming. Kepada Ibu Ike kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Flo. Oke, izin membuka kembali ya. Bapak Ibu mohon izin sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya salam hormat saya untuk Kepala Bagian BMN, yaitu Bapak Waluyo. Selanjutnya Kepala Bagian Keuangan, Bapak Sam, dan juga Ketua ZI. Mohon izin koreksi kalau ada salah penyebutan bagian, yaitu Ibu Heni Widianingsih. Salam kenal, saya Ike, Ibu Bapak dari tim Wardah Jakarta yang hari ini akan mendampingi Ibu Bapak sekalian untuk lebih mengenal lebih dalam gitu ya, apa sih pentingnya grooming untuk diri kita dalam keseharian. Mungkin dari Mbak Flo izin untuk silahkan di share screen pemaparannya. Ya, sebentar. Oke, boleh Sudah terlihat? slide yang pertama dulu, yang paling awal. Oke, sip. Oke, nah jadi kita sudah langsung masuk ke bagian grooming ya. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian sebelumnya sudah pernah mendengar apa sih itu grooming? Sudah ya, mungkin ya beberapa pertemuan mungkin kayak pernah dengar juga di media sosial mungkin gitu ya. Jadi memang grooming ini Bapak Ibu sangat penting dan berdekatan sekali untuk keberjalanannya hari-hari kita gitu ya, sangat berdampingan dengan hari-hari kita. Terlebih di bagian instansi ataupun office gitu ya, yang memang bertemu dengan beberapa relasi dan juga customers gitu ya, kalau mungkin dari kami gitu. Oke, boleh di next? Oke, nah di sini ada berpendapat gitu ya, the apparel often proclaims the main William Skipper nih. Jadi menurut beliau sangat sebegitu pentingnya gitu ya, yang diperlihatkan untuk si grooming tersebut gitu. Oke, boleh di next Mbak Flo. Nah, bagian dari grooming itu sendiri, itu mencakup di pertengahannya itu ada self. Self itu berarti diri kita sendiri gitu ya, terbagi menjadi 3, yaitu ada grooming itu sendiri, lalu juga body image, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan mungkin disebutnya juga kata lainnya adalah love language-nya, lalu juga ada self esteem atau kepercayaan diri nih Bapak Ibu sekalian. Boleh silakan di next. Oke, nah kita bahas satu-satu ya Ibu Bapak.
Nah, mungkin apa sih body image tersebut gitu ya? Ini yaitu merupakan perilaku yang mengarah pada evaluasi individu terhadap penampilan fisiknya. Misal gitu ya, untuk mungkin yang para pria lebih aware, oh sebelum kita ke kantor kita pakai pomade dulu nih rambutnya, kita rapikan dulu rambutnya. Mungkin untuk yang wanitanya, untuk yang berhijab gitu ya, oke, pilih hijab warna yang paling sesuai dengan tone colors kita, supaya nanti warnanya akan match dengan makeup yang kita gunakan. Kira-kira seperti itu ya. Oke, boleh di next. Oke, nah cara membangun body image sendiri, yang paling penting adalah kita harus mengenali terlebih dahulu tubuh yang kita miliki. Tentu ya Bapak Ibu sebelum kita, berdandan gitu ya, self grooming, tentu kita akan mencari tahu dulu nih, apa sih yang paling kita butuhkan untuk menunjang penampilan tersebut, gitu ya. Nah, di antaranya itu adalah kenali dulu, lalu identifikasi secara realistis perubahan yang akan dilakukan, lalu membuat tujuan nih, apa yang mau dirubah dari diri sendiri untuk menentukan grooming tersebut. Lalu juga coba mengenali keunikan diri masing-masing dan juga mempercayai atau membangun kepercayaan yang ada di dalam diri, gitu ya. Oke, silakan di next. Oke. Nah, sebelum saya lanjut ke grooming, dari body image, adakah yang mau bertanya? Supaya kita dua arah ya, tidak hanya satu arah. Tidak. Masih cukup? Oke, saya lanjut dulu ya. Selanjutnya di sini adalah apa itu grooming. Nah, ini yang dari tadi kita bicarakan di awal, grooming itu sangat penting gitu ya. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi kita harus tahu dulu nih, apa itu grooming gitu ya. Grooming adalah penampilan seseorang yang terjaga dan selalu rapi secara keseluruhan Ibu Bapak. Juga kan Bu Ika nge-lag. halo, apakah suara Putus-putus Ibu, Mbak. Bapak? Kak. Oke, baik. Coba saya pindah posisi terlebih dahulu. Open grooming kucing. Perbanyak cuci muka agar kita Suara saya glowing. jelas? Halo, apakah suara saya sudah jelas? Sudah. Oke, Udah, baik. Mbak. Ya, Ibu Bapak. Jadi kalau tadi kita terus Putus-putus lagi. Bajang ilmu.
Oke, apa itu grooming? Yaitu penampilan diri seseorang yang terjaga selalu rapi dari kepala hingga Oke, boleh silakan di next, Mbak Flo. Nah, selanjutnya adalah self-esteem nih, Ibu Bapak ya. Self-esteem ini adalah perasaan atau pandangan diri sendiri gitu ya, berpaku pada seberapa besar nih seseorang menilai, menyetujui, diri. Self-esteem ini adalah kepercayaan diri kita, Ibu Bapak. Silakan di next. Nah, ini yang paling penting ya, Ibu Bapak. Jadi kalau dibilang pertama kali seseorang bertemu dengan orang lain atau relasi customers atau lainnya gitu ya, kita bisa menilai seseorang itu dalam waktu hanya dengan 5 detik. Nah, kebayang ya seberapa pentingnya grooming gitu ya kalau dibilang mungkin dari mata turunnya ke hati gitu ya. Nah, begitupun ketika kita melihat pertama kali first impression kepada seseorang. 5 detik aja kita tuh bisa langsung menilai status sosial, lalu juga kesehatan, tingkat pendidikan, kecerdasan dan juga ambisi seseorang gitu ya. Nah, kalau misalnya di pertemuan pertama, di 5 detik pertama ini sudah kacau penilaiannya, Ibu Bapak tahu nggak, kita perlu berapa kali bertemu dengan orang tersebut untuk merubah nih first impression yang buruk tersebut. Ada yang tahu? Butuh berapa Tidak kali pertemuan? tahu. Tidak tahu, jujur ya Bapak ya. Oke, jadi kalau di pertemuan pertama, di 5 detik pertama itu sudah kacau, kita itu butuh bertemu 20 kali pertemuan untuk bisa merubah image lawan bicara kita, penilaian buruk lawan bicara kita terkait diri kita, di first impression yang awal. Kalau mungkin pertama kali, misal saya bertemu dengan Mbak Flo gitu ya, mungkin di gerbang DPR gitu ya, mungkin beliau sedang buru-buru nih, lalu menggunakan mungkin baju yang sudah ada beberapa lipatannya gitu ya, mungkin kayak sudah kegesek-gesek gitu ya. Nah, itu saya akan menilai beliau sudah langsung gak hanya outfitnya aja ternyata Ibu Bapak, tapi saya juga langsung bisa menilai status sosial beliau, kesehatan beliau, tingkat pendidikannya bahkan, dan juga tingkat kecerdasannya. Jadi penting banget kenapa kita harus mengetahui grooming adalah hal tersebut gitu ya. Jadi memang di first impression seseorang hanya dengan waktu 5 detik udah langsung banyak tuh yang dinilai dan butuh pengulangan 20 kali bertemu supaya pertemuan di awal yang buruk tadi bisa ternilai, oh ternyata waktu itu ketika saya bertemu gitu ya di pertemuan awal, mungkin waktu itu beliau dalam keadaan buru-buru, makanya kenapa tidak terlalu on self grooming atau tidak terlalu grooming well gitu ya. Oke, silakan di next, Mbak Flo. Nah, jadi kalau misalnya tadi 5 detik sudah banyak yang dinilai, ternyata 55%-nya itu ada dalam penampilan dan juga bahasa tubuh. Di 38%-nya adalah bagaimana cara kita bicara. Gitu ya. Jadi mungkin kalau bicara ya semua orang pasti bisa bicara gitu ya. Tapi bagaimana mengatur intonasi gitu ya. Lalu juga lemah tinggi gitu ya. Dan juga di sini 7% apa yang dia katakan. Gitu. Boleh dilanjut lagi Mbak Flo? Ya, tujuan grooming sendiri, ini boleh langsung di next aja.
Boleh di next, Mbak Flo? Oke, tujuan grooming sendiri itu ada beberapa unsur ya Ibu Bapak. Yang pertama adalah memberikan perlindungan untuk diri sendiri, lalu juga membentuk area tubuh, meningkatkan profesionalisme, membuat orang lain lebih merasa dihargai, dan juga membangun kepercayaan relasi, serta meningkatkan rasa percaya di antara kolega. Nah, jadi Ibu Bapak kalau grooming dengan baik, itu bukan hanya menghargai diri sendiri, tapi juga menghargai lawan bicara kita. Gitu ya, bagaimana kita menghargai lawan bicara ditentukan dari apa yang kita persiapkan atau apa yang kita kenakan pada hari tersebut, gitu ya. Boleh dilanjut? Nah, grooming sendiri mencakup beberapa hal tentunya. Yang pasti area mulut yaitu gigi bersih dan tidak berbau. Lalu juga menjaga aroma tubuh gitu ya, apalagi mungkin untuk para pria nih yang memiliki keringat yang cukup berlebih. Itu mungkin bisa selain menggunakan deodoran, bisa ditambahkan dengan menggunakan parfum gitu ya. Lalu juga menjaga berat badan, ini biasanya idealnya di wanita gitu ya, yang mungkin sudah worry kalau pipinya agak cabi sedikit gitu ya. Lalu juga merawat wajah agar tampak sehat dan juga bersih, serta menjaga kebersihan kuku. Jadi kalau untuk di bagian office dan juga instansi dipastikan tidak menggunakan nail art gitu ya, yang berlebihan. Lalu dipastikan kukunya tidak panjang, dan juga selalu menggunakan pakaian yang selalu bersih dan juga rapi. Nah, mungkin biasanya untuk sebagian orang yang bajunya disetrika dan mungkin dilepit, itu ada bagian lepitan yang terlihat. Nah, itu agaknya kurang grooming ternyata. Jadi mungkin kalau disetrika, itu harus keadaan digantung untuk pakaian kerja. Jadi tidak ada bagian lepitan-lepitan atau garis lipatan gitu. Oke, boleh di next Mbak Flo? Oke, silakan di next lagi. Oke, di next. Nah, oke. Nah, rapih ini mencakupnya ada apa aja sih? Baju yang kita gunakan, head to toe-nya gitu ya. Dipastikan tidak ada noda make up, makanan, noda keringat, ataupun parfum. Nah, jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang suka pakai parfum di baju, nah itu mungkin itu ya, penggunaannya itu bisa di titik suhu yang panas saja penggunaan parfumnya. Jadi tidak perlu di bagian pakaian. Titik suhu panasnya itu ada di mana aja sih cara penggunaan parfum gitu ya. Yaitu ada di titik nadi. Titik nadi itu adanya di pergelangan tangan, lalu di bagian leher, leher dalam, dan juga di bagian ketiak dalam. Gitu ya. Jadi bisa di 3 titik tersebut supaya tidak meninggalkan bercak parfum di pakaian kita gitu ya. Nah, lalu pakaian tidak terlihat lusuh, lecek dan juga kusam, tidak ada yang robek atau berlubang. Lalu juga kancing jangan lupa, jangan sampai ada yang terlepas atau hilang bahkan. Lalu juga tidak berbau apek dan juga tidak dijumpai garis-garis atau bayangan pakaian dalam. Jadi mungkin untuk ibu bapak yang t-shirt-nya atau kemejanya gitu ya, yang agak nerawang nih, nah dalamannya mungkin tidak menggunakan yang buntung. Jadi bisa disesuaikan sepanjang baju yang digunakan di bagian luarnya supaya tidak menimbulkan bayangan pakaian dalamnya. Oke, boleh di next, Mbak Flo. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat grooming ya? Next. Ya, next lagi. Oke, nah ini kita sudah masuk ke contoh pakaian yang kita bisa gunakan dalam look profesional ya. Ibu Bapak, boleh di next?
Silakan di next lagi. Next lagi. Oke, nah jadi ini adalah contoh-contoh pakaian wanita yang bisa digunakan dalam look profesional ya. Tentu dengan penggunaan blazer dan juga penggunaan kemeja tentunya. Silakan di next lagi. Nah, ini adalah sepatu yang bisa digunakan ya. Jadi untuk wanita tidak menggunakan flat shoes, untuk pria juga tidak disarankan menggunakan sneakers nih, tapi penggunaannya adalah pantofel gitu ya. Di next. Nah, ini beberapa contoh tas untuk ibu bapak sekalian dalam look profesionalnya. Tentu yang biasanya adalah tas jinjing atau handbag gitu ya. Untuk bapak-bapak sekalian bisa penggunaan ransel gitu ya. Oke, boleh di next. Nah, ini penggunaan celana berwarna gelap seperti hitam, coklat, dan juga biru tua nih. Untuk bapak ya. Dan diserasikan dengan belt tentunya. Ini penggunaannya juga bukan celana Levi's ya, atau Levi's, atau jeans. Ini penggunaannya adalah celana bahan. Silakan di next. Oke, nah ini untuk wanita nih, ibu sekalian. Ada yang tahu maksimal kita boleh pakai perhiasan itu berapa banyak di seluruh tubuh untuk tampilan profesional? 20. Banyak banget ya, Bapak kayak kondangan ya. Nah, jadi kalau untuk wanita itu kita hanya boleh maksimal menggunakan 5 aksesoris. Di mana aja titiknya? Oh, kata Kak Eri Rifka ada 3. Nah, mungkin bisa lebih disesuaikan itu maksimalnya di 5 ya. Apa aja yang boleh digunakan? Yaitu adalah anting, lalu jam tangan, cincin pernikahan. Nah, kalau di cincin untuk wanita hanya boleh maksimal 2 ya, kanan dan juga kiri. Yang di kanan itu untuk cincin pernikahan, yang di kiri biasanya untuk cincin aksesoris. Jadi kalau mengikuti mengikuti zaman gitu ya, yang langsung 5 gitu dipakainya, nah itu agaknya berlebihan. Nah, selanjutnya bisa menggunakan pilih nih Ibu, mau pakai gelang tangan atau pakai jam tangan gitu ya, supaya tidak too much tampilannya. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada dasi. Nah, pilih dasinya yang berwarna atau bermotif klasik ya, jadi tidak rame nih, serta simple seperti gambar yang ada tertera di gambar. Oke, sip, boleh di next. Oke, kaos kaki juga disesuaikannya yang warna casual atau menyesuaikan warna kulit biasanya ya. Lalu juga belt nih, Bu Bapak sekalian. Oke, silakan di next. Nah, yang tidak boleh digunakan nih sekarang. Kalau tadi yang boleh ya. Oke, boleh di next. Tentu baju yang memamerkan bagian tubuh ya, seperti perut, dada, dan juga punggung. Lalu pakaian yang terlalu ketat atau terlalu pendek. Memakai sepatu atau aksesoris yang berlebihan. Nah, mungkin tadi Bapak yang bilang 20 aksesoris. Nah, itu tidak boleh ya. Boleh dilanjut. Oke, ini kita mengenali bentuk tubuh ini lebih kepada wanita ya. Cara berpakaian yang tepat nih kayak gimana sih kalau kita mengenali bentuk tubuhnya? Mungkin di sini ada yang merasa bentuk tubuhnya bulat. Siapa? Ayo. Coba tulis di komen ya. Aku bulat gitu ya.
Atau mungkin ada yang merasa bagian tubuhnya ini pir. Juga boleh di chat-chat di komen. Atau bagian segitiga atau bahkan segitiga terbalik gitu ya. Atau yang berbentuk jam pasir. Ya, silakan di next. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri bentuk tubuhnya ya. Jadi bentuk tubuh apel itu biasanya bagian dadanya tuh lebar, pinggangnya juga lebar, bahu hingga pinggang itu juga lebar, pinggulnya sempit nih Bu Bapak, dan juga pahanya kecil. Jadi kalau apel itu semakin ke bawah itu semakin kecil bagian tubuhnya. Oke, boleh? Silakan di next. Nah, untuk bentuk badan yang apel, itu boleh melakukan adalah gunakan dress yang membentuk lekukan pada pinggang dan cenderung lebar. Lalu juga dikenakan pakaian seperti apel ini adalah blouse gitu ya, atau dress dengan potongan V-neck. Oke, boleh dilanjut. Bentuk tubuhnya nih jam pasir ya. Bagian dada atau pinggul lebih besar daripada pinggang. Bagian pinggul atau dada lebih lebar daripada bagian pinggang. Lalu juga dia ini punya pinggang yang cenderung kecil dan juga ramping. Waduh, ini ciri-ciri bentuk tubuhnya siapa nih? Jam pasir nih. Oke, boleh di next. Kalau bentuk tubuh yang pir, itu dadanya sempit atau kecil, bahunya nggak lebar, pinggangnya kecil nih Bu Bapak, pinggulnya besar, dan juga paha serta bokongnya berisi dan juga besar. Nah ini untuk bentuk pinggul pir, kalau tadi apel semakin ke bawah semakin mengecil, kalau bentuk yang pir nih biasanya semakin ke area bawah dia semakin lebar gitu ya. Oke, boleh di next. Nah, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk bentuk yang pasir, yaitu yang boleh itu karena bentuk pinggulnya lebar, maka biasanya lebih disarankan menggunakan celana atau rok yang berwarnanya lebih gelap gitu ya, supaya lebih menyamari gitu area pinggul ataupun bagian bokongnya gitu ya, supaya tidak terlihat auratnya nih untuk wanita. Yang tidak boleh dilakukan adalah menggunakan pakaian yang bagian ketat gitu ya. Silakan dilanjut. Oke, bentuk tubuhnya segitiga terbalik. Bahunya biasanya punggungnya itu penuh atau kekar. Nah, lalu bagian bokongnya nih agak rata, dadanya lebih besar, lebih terlihat gitu ya. Next. Next. Nah, ini ada bagian juga seperti persegi. Nah, ini adalah biasanya dari bahu hingga ke bawah itu bentuknya tuh rata. Jadi nggak memiliki lekuk gitu ya. Tidak memiliki lekuk yang signifikan. Kalau dari tadi bilang bagian pinggangnya lebih lebar, bagian bahunya kecil. Nah, kalau si persegi ini dari bawah hingga atas itu biasanya lurus aja dia. Oke, next. Next. Oke. Nah, ini sudah mau sesi akhir. Di sini ada kata-kata. Looking good isn't self-important, it's
respect gitu ya. Jadi betapa pentingnya menampilkan good looking gitu ya untuk bisa meningkatkan respect gitu terhadap relasi atau juga antar diri sendiri. Seperti itu Ibu Bapak sekalian. Sepertinya sudah selesai bagian groomingnya. Barangkali dari ini ada yang ingin ditanyakan Ibu Bapak. Saya setuju, Mbak. Kalau yang good looking itu biasanya mendapat privilege. Sambil nyanyi lagunya JKT48 apa nih kita Pak? Penampilan itu gitu ya. Selalu memang jadi nomor 1 gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Ike atas pemaparannya ya. Jadi merefreshing kita kembali nih terkait dengan cara penampilan kita, cara berpakaian, dan supaya menarik dan memberikan first impression yang baik untuk para customer kita gitu yang sering bertemu dengan kita semua. Baik, kira-kira dari Bapak Ibu sekalian peserta S3 pagi hari ini, apakah ada yang ditanyakan kepada narasumber? Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya Mbak Flo. Oh ya, silahkan Mas Jolang. Ya, bukan bertanya sih. Ya, ada tanyanya dikit. Terima kasih Mbak Ika atas paparannya. Sangat mind blowing. Saya baru sadar kalau orang itu sejaji itu ya, suka judging gitu ya. Saya baru tahu kalau first impression orang itu 5 detik itu bisa langsung tahu ambisi, luar biasa menurut saya. Saya baru sadar ternyata orang secara umum itu seperti itu. Mungkin sangat benar ya, kita harus memperbaiki penampilan kita, tampil rapi, tampil bersih. Tapi mungkin juga kita harus memperbaiki kepribadian kita biar nggak judging banget gitu ya, mudah menilai dari luar kan. Makanya ada pepatah, don't judge a book from its cover, tapi cover does matter. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jolang atas tanggapannya. Mungkin boleh ditanggapi oleh narasumber Bu Ike. Halo Mbak Flo, izin tadi Iya, keluar nih sempat live ada. sendiri, mohon boleh diulangi. Boleh bantu Jadi, diulangi? jadi tadi ada tanggapan dari peserta Mas Jolang, ternyata first impression itu sangat judging ya, maksudnya dari 5 detik kita melihat orang tuh sudah bisa menilai bagaimana penampilan, bagaimana wataknya, terus tadi bagaimana ambisinya gitu. Tadi pertanyaan itu hanya tanggapan saja sih dari Mas Jolang. Silahkan Bu ditanggapi bagaimana supaya orang itu nggak mudah judging dari penampilan kita gitu. Oke, mohon izin saya tidak membuka kamera ya karena sinyalnya jelek banget, nanti terputus-putus, mohon izin. Oke, terima kasih Bapak Jolan ya. Jolang, iya. Oke, terima kasih Bapak Jolan terkait tanggapannya. Mungkin terkesan judging ya, betul memang kayak di 5 detik pertama orang tuh bisa langsung menilai, tapi kita tuh kayak kalau pepatah aja bilang gitu ya, kalau dari mata tuh turunnya ke hati. First impression yang akan kita lihat tentu tatap-tatapan area mata gitu ya. Tapi mungkin bisa dikategorikannya bukan judging ya, tapi lebih ke menilai gitu ya. Bagaimana karakter seseorang dilihat dari penampilannya gitu. Memang kalau dari segi
apa yang dinilai pertama kali itu memang ada di 5 titik tersebut gitu ya. Ada di bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia berambisi gitu ya. Juga mungkin sampai dengan bagaimana cara dia bersosialisasi gitu ya. Agaknya ini akan diulas kembali gitu ya. Mungkin kalau dinilai jadi seperti judging gitu ya. Mohon maaf sebelumnya kalau terlihatnya seperti demikian. Mungkin yang dimaksudkan adalah supaya seseorang karena self grooming ini nggak hanya untuk menghargai diri sendiri tapi juga menghargai lawan bicara. Jadi mungkin itu yang lebih dikedepankan seperti itu. Jadi kayak supaya tidak ternilai buruk untuk bertemu dengan relasi, kita wajib mempersiapkan diri sebaik mungkin. Seperti itu sih sepertinya Bapak Jolan. Baik, terima kasih Bu Mbak Kak Ike. Saya sih setuju dari semua yang dibilang sama Kak Ike, teman. Saya lebih setuju lagi ketika ditambahkan eh, apa ya, pembelajaran mengenai cara berpikir kita gitu. Jangan terlalu negatif dulu sama orang dari penampilan. Kan makanya ada don't judge a book from its cover. Walaupun saya tahu cover itu penting, cover does matter, tapi don't judge a book from its cover. Terima kasih Kak Ike. Siap, baik Bapak. Terima kasih untuk tanggapannya dan juga evaluasinya. Tentu akan kami terima ya Bapak. Baik, ada pertanyaan lagi nih Bu Ike dari kolom chat. Ada Eri Rifika. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara self grooming dengan kepercayaan diri seseorang? Mengapa self grooming menjadi bagian penting dari etika bagi kami pegawai pemerintah? Oke, baik. Kalau tadi kan saling berhubungan ya, self esteem dan juga grooming itu sendiri. Nah, biasanya kalau seseorang sudah berpenampilan well grooming atau well dressing gitu ya, tentu biasanya itu akan langsung merasa percaya diri untuk dapat menemui relasi. Nah, apa sih berkepentingannya gitu ya, apalagi terlebih untuk bagian pemerintahan atau instansi. Tentu sangat penting ya untuk keseharian kita. Apalagi kalau tadi saya dengar bagian keuangan ini sangat dekat dengan relasi atau consumer, betul begitu ya Mbak Flo? Mohon di-correct kalau salah gitu ya. Nah jadi memang sebegitu pentingnya bagian grooming itu sendiri. Tentu ya untuk Kak, ini Kak atau Bapak ya Kak? Ibu. Oke, Ibu ya. Jadi begitu ya Ibu. Jadi tentu kalau misalnya kita datang ke kantor sudah dalam keadaan sangat rapih dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu juga make up yang cantik gitu. Kadang-kadang kan orang bilang, aku nggak make up untuk orang lain kok, aku make up untuk diriku sendiri. Nah, itu dia. Biasanya kebahagiaan itu bisa timbul karena dengan melihat diri kita itu terlihat cantik ataupun tampan gitu. Sebelum itu akan dinilai orang lain gitu. Jadi memang sepenting itu untuk bagian grooming itu sendiri dan sangat berkaitan erat dengan kepercayaan diri tentunya. Begitu ya, Ibu. Baik, terima kasih Bu Eka atas jawabannya. Mungkin izin ada pertanyaan titipan Bu. Kan kalau tadi disampaikan terkait dengan cara penampilan untuk Bapak Ibu dalam lingkungan kerja keseharian. Nah, bagaimana mungkin apakah Ibu punya tips kalau cara berpenampilan untuk ibu hamil misalnya yang supaya tetap berpenampilan menarik namun tidak mengubah esensi berpenampilan yang menarik karena kan ibu hamil mungkin pakaiannya terbatas kayak gitu Bu. Mungkin ada masukan untuk ibu-ibu hamil. Lalu pertanyaan kedua dari Ibu Irna Gusvita Indrikasari. Kadang sulit menjaga konsistensi dalam self grooming di tengah padatnya pekerjaan. Bagaimana cara menjaga dan menyeimbangkan antara tuntutan kinerja yang tinggi dengan pentingnya menjaga penampilan dan rasa percaya diri sebagai ASN.
Oke, saya jawab satu persatu ya, Mbak Flo. Jadi kalau yang pertama, gimana sih tips untuk ibu hamil yang kadang-kadang dia aja udah eh, bersikeras untuk melawan hormonalnya gitu ya. Biasanya untuk ibu hamil tuh kayak hormonnya males banget skincarean, males banget make upan gitu. Apalagi kalau misalnya ke kantor udahlah pakai baju yang ada aja gitu biasanya ya. Nah, mungkin kalau untuk ibu hamil sendiri bagaimana cara menjaga mood barangkali ya untuk tips dari saya menjaga mood untuk tetap bisa terlihat cantik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Nah, mungkin karena kalau ibu hamil eh, bagian hormonalnya nggak suka makeup yang terlalu riweh, itu mungkin saya bisa beri saran, itu bisa menggunakan cushion aja. Nah, kalau untuk makeup sendiri tuh cushion itu udah paling ampuh banget deh. Kenapa pakai cushion gitu? Karena kalau udah pakai cushion only one produk, dia tuh udah bisa mengcover semua hal. Jadi tetap kelihatan fresh, tapi juga nggak kelihatan lesu gitu ya untuk ibu hamil. Nah, terus gimana nih kalau misalnya untuk segi pakaiannya? Apalagi kalau udah dalam kandungan besar gitu ya, 6 sampai 7 bulan gitu ya. Nah, mungkin tetap disesuaikan saja dengan kenyamanan diri sendiri. Mungkin kalau di bagian keuangan apakah ada seragam khusus yang digunakan atau kayak mengikuti harian aja nih pakaian biasa atau bagian pakaian profesional saja Mbak Flo sebelumnya? Kalau seragam sih ada Bu, kayak kita di hari ini hari Senin, kalau untuk perempuan ada pakai blazer, dalamnya kemeja putih, terus kalau untuk laki-laki ada setelan kemeja dan celana bahan gitu. Kalau Oke, nah untuk keseharian selain hari Senin dan Kamis itu dibebaskan. Oke, baik. Nah, mungkin untuk ketika menggunakan uniform, karena tadi Mbak Flo bilang pakai blazer, dalamannya itu pakaian yang kemeja gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk ibu hamil bisa menggunakan eh, inner itu yang lebih longgar. Jadi tetap kelihatan kyowo kalau anak zaman sekarang bilang, tetap kelihatan kyowo tapi tetap kelihatan juga look profesionalnya. Jadi jangan ditinggalkan bagian blazernya tersebut gitu ya. Kan tetap bisa digunakan toh, tapi menggunakan inner yang lebih longgar. Kiranya seperti itu untuk ibu hamil. Nah, terus gimana nih untuk menjaga konsistenitas setiap harinya gitu ya di hiruk pikuk KPI yang selalu berjalan gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke diri sendiri sih sebenarnya Mbak Flo. Jadi kalau sudah terbiasa rapih dan good looking, itu biasanya akan continue dia lakukan gitu ya. Seperti yang selalu dibilang di awal, kita berpenampilan oke itu bukan hanya membuat diri kita yang merasa dihargai, tapi juga orang lain merasa dihargai atas penampilan kita. Itu sih yang harus dijadikan mindset sedari sekarang mungkin ya. Mungkin yang biasanya ke kantor hanya lipstikan aja, mungkin makeupnya tipis-tipis aja, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Makeupan tipis-tipis aja tetap harus segar. Yang tidak diperbolehkan adalah tidak makeup sama sekali mungkin ya Mbak Flo. Itu yang bisa dijadikan tips gitu. Mungkin ada lagi di detik-detik terakhir kita. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir ini dari Ibu Rozana Indrawardani. Bagaimana sih tips menjaga badan yang memiliki keringat yang berlebih? Pakaian apa yang baik agar tetap terjaga dan tetap rapi? Baik. Nah, untuk rekan-rekan sekalian yang memiliki permasalahan sama dengan penanya gitu ya, yang paling awal banget adalah reaksi aroma tubuh yang harus dijaga ya. Jadi kalau bisa penggunaan deodorannya harus diperhatikan. Biasanya kondisi keringat yang berlebih ini, dia ini nggak bisa menggunakan deodoran-deodoran yang memiliki harum. Itu yang pertama. Karena biasanya keringat yang berlebih ini akan menimbulkan efek bau. Nah, deodoran yang wangi ini biasanya bukan malah jadi meringankan baunya, tapi justru menimbulkan aroma yang lebih tidak sedap ketika digunakan. Jadi wajib banget tahu deodoran yang pas banget digunakan, hindari deodoran yang memiliki aroma.
Itu ya tips yang pertama. Nah, lalu tips yang kedua mungkin sering menggunakan ketika kita mandi, sering menggunakan sabun yang antiseptik tentunya supaya mengurangi keringat berlebih di area anggota tubuh. Karena menggunakan sabun yang antiseptik itu juga membantu untuk mengurangi keringat berlebih. Nah, untuk pakaiannya sendiri tentu yang wajib banget menyerap area keringat. Mungkin kalau biasanya hanya menggunakan satu helai baju. Nah, itu biasanya lebih oke lagi kalau dirangkap menggunakan inner di dalamnya. Jadi supaya keringat itu tidak langsung nempel ke bagian pakaian yang paling luar. Gitu ya. Jadi keringat ini nempelnya ke bagian yang paling dalam dulu nih. Supaya tidak tembus ke sampai pakaian yang paling luarnya. Seperti itu Mbak Flo. Wah, ini ternyata acara S3 pagi ini sangat ramai ya Bu. Masih ada pertanyaan lagi nih Bu. Izin saya bacakan pertanyaannya ya Bu Ike ya. Nih, apakah pemilihan warna dari Ibu Yeni Hendayani, apakah pemilihan warna berpengaruh terhadap self grooming dan kepercayaan diri? Sangat berpengaruh. Makanya mungkin Ibu Bapak sekalian sudah pernah dengar persona color analysis? Pernah. Pernah, ada yang pernah mungkin kalau bapak-bapak kayak apa itu persona color analysis gitu ya. Nah, itu adalah cara seseorang tahu undertone kita. Nah, mungkin bisa dilihat dari nadinya masing-masing. Coba dicek urat nadinya masing-masing. Apakah nadinya berwarna biru atau keungu ataukah berwarna hijau? Ayo boleh tulis di komen ya. Oh, saya hijau. Atau malah biasanya kalau lagi disuruh dadakan ngelihat urat nadi gini, tiba-tiba nggak tahu warna nadi sendiri nih, Mbak Flo. Oke, ada yang Ini hijau, langsung saya cek nih, ada hijau, ada ungu. ada ungu. Oke, nah kok apa sih hubungannya melihat nadi kita gitu ya? Nah, ini ditentukannya kalau nadinya berwarna hijau, maka dia gengnya warm tone. Nah, untuk outfit sendiri, warm tone ini sangat cocok menggunakan warna-warna yang earth tone. Earth tone itu kalau kita sekarang bilang itu adalah cewek bumi atau bapak bumi gitu ya. Karena memang warna-warnanya itu warna-warna yang krem, warna beige, warna coklat. Itu untuk keserasihan warna outfitnya yang bisa digunakan oleh gengnya warm. Nah, gimana kalau nadinya warnanya ungu? Nah, ini masuk ke geng cool tone. Oke, mana geng cool tone? Geng-geng nadi ungu? Boleh di komennya. Nah, kalau geng cool tone, dia itu sangat bersahabat dengan warna hitam untuk pemakaian outfitnya. Nah, untuk dari segi make up-nya, cool tone ini sangat oke kalau pakai make up yang pinkish look. Nah, kalau untuk geng yang warm, dia sangat oke ketika menggunakan warna warm look itu bersahabatnya dengan warna orange dan juga coklat. Gitu ya. Jadi sangat penting warna yang kita gunakan adalah sangat mempengaruhi dari pancaran atau kecerahan wajah kita sendiri. Seperti itu Mbak Flo. Wah, seru banget ya. Mungkin nanti di next pertemuan bisa kita ajukan ini ya untuk color analysis ya, karena akan lebih panjang kalau kita pelajari lebih dalam ya Bu Ike ya. Benar banget Mbak Flo. Mungkin nanti kita agendakan ya, siapa tahu ada waktu dan tempatnya ya Bu Ike ya. Seru nih kayaknya. Oke, kira-kira dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan lagi? Baik. Baik, jika dirasa sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka kita hampir selesai dalam kegiatan S3 pagi hari ini. Walaupun nanti di akhir acara akan ada Games Kahoot dari ZI Area 1, namun sebelum ke Games Kahoot, kita akan tutup dulu acaranya. Apakah dari Bu Heni ada kalimat penutup? Izin Mbak Flo, suara saya terdengar? Dengar Ibu. Ya.
Baik, terima kasih Mbak Flo, Mbak Ike ya atas materinya. Tadi kita sudah mendengarkan sama-sama apa sih yang do's gitu ya dan apa juga yang don'ts di dalam self grooming ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa apa ya mengimplementasikan. Tadi juga nggak bermaksud untuk judging gitu ya bagi Mas Jolang, tapi memang penampilan itu first, first impression itu memang memang benar ada gitu ya dan bagi siapapun first impression itu nanti tadi sih harus ada 20 kali pertemuan gitu untuk mengubah first first impression, tapi mudah-mudahan dengan kita nanti looks good gitu bisa mengubah first impression yang tadi sudah di awal ya. Terima kasih sekali Mbak Ike, mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami. Mudah-mudahan ke depan kita bisa ada pertemuan lagi seperti ini untuk mengingatkan kembali untuk remembering ya pentingnya self grooming buat kita di baik sebagai pegawai bisa jadi DPR RI maupun sebagai diri pribadi kita sendiri. Oke, itu saja Mbak Flo. Waktu saya kembalikan ke Mbak Flo. Terima kasih ya Mbak Ike. Baik, terima kasih Bu Heni. Demikianlah materi grooming yang telah kita ikuti bersama. Terima kasih narasumber kami, Ibu Ike dari tim Wardah Beauty yang sudah menyempatkan waktu dan tempatnya untuk memberikan pemaparan yang sungguh luar biasa. Izin saya menyimpulkan kesimpulan dari kegiatan hari ini bahwa kita semakin memahami bahwa berpenampilan rapi, bersih, dan percaya diri bukan sekedar soal tampilan luar saja, tetapi juga bentuk penghargaan terhadap diri sendiri dan orang lain. Ingat, looking good isn't self-importance, it's self-respect. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya akan kita ada Games Kahoot yang akan dipimpin oleh Mbak Sarah. Kepada Mbak Sarah dan Mas Deandra, kami persilahkan. Baik, terima Oke. kasih Mbak Flo. Mbak Flo izin, maaf Ibu Bapak sekalian, sebelum kuisnya berlangsung, izin saya leave ya, karena saya ada agenda lanjutan. Terima kasih banyak untuk kepercayaannya yang sudah diberikan kepada saya untuk membantu Ibu Bapak sekalian dalam sesi grooming ya. Mohon izin untuk leave grup ya, Ibu Bapak sekalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ike. Terima kasih. Pak. Baik, terima kasih Mbak Flo. Oke. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi dalam agenda Games Kahoot S3 pagi pada hari ini tanggal 13 Oktober 2025. Izinkan kami area 1 zona integritas Biro Keuangan untuk mengevaluasi kegiatan hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk membuka Kahoot-nya. Dan bisa masukkan PIN-nya 5719297 atau bisa langsung di-scan aja barcode-nya. Mohon izin diingatkan untuk nama-namanya boleh pakai nama asli, jadi supaya tidak supaya untuk mempermudah proses rekap pemenang kuisnya. Kita tunggu sampai jam 9.05 ya, Bapak Ibu. Jolang juara 1 nggak ada jolang juara 1. Iya, atau bisa manifest kayak minggu kemarin Mas Jolang supaya juara 1 namanya.
Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Sudah ada 62 peserta. Baik lagi jadi 61. Mulai aja Mas Diandra. Oke. Kita ke soal pertama. Menurut materi, hal apa yang paling berpengaruh dalam kesan pertama? Apa yang dikatakan, intonasi, penampilan bahasa tubuh, atau latar belakang pendidikan? Tadi sudah, oke. Penampilan dan bahasa tubuh sudah betul semua rata-rata. Oke, kita lanjut. Siapa yang pertama? Oke, Ibu Irna pertama. Kita lanjutkan ke soal kedua. Salah satu cara membangun body image yang positif adalah fokus pada kekurangan diri atau membandingkan diri dengan orang lain, atau mengubah seluruh penampilan agar mirip orang lain, atau membangun kepercayaan diri dengan memuji diri sendiri. Ini pasti sudah betul semua ini. Oke, oh ini kayaknya ada yang ini nih, tangannya keserimpet gitu ya. Oke, yang betul adalah membangun kepercayaan diri dengan memuji diri sendiri. Oke, kita lihat selanjutnya. Siap. Oh, atas nama Ibu Mit nih, langsung ke atas nomor 1. Oke, kita lanjutkan soal ketiga. Apa yang dimaksud dengan self-esteem atau harga diri? Ayo, apa yang dimaksud dengan self-esteem? Oke. Sudah betul semua rata-rata ya. Adalah pikiran, perasaan, dan pandangan seseorang atas diri mereka sendiri. Oke, kita lanjutkan. Ibu Irna menyusul kembali. Oke, kita lanjutkan soal keempat. Berdasarkan materi, kesan pertama seseorang terbentuk dalam waktu kurang dari ini yang tadi ya, yang tadi bilangnya ada agak sedikit judging tapi tidak judging juga. Apakah 1 menit? Oke, 5 detik ya. Itu sudah bisa membentuk kesan pertama seseorang. Oke, kita lanjutkan. Ibu Irna masih tetap di atas ya. Dilanjutkan dengan Ibu Sekar dan Pak Kip nih kayaknya. Oke, kita lanjutkan soal terakhir. Salah satu don'ts dalam grooming adalah yang tidak dilakukan ya dalam grooming ini adalah Udah masuk, Kak? yang betul adalah memakai sepatu atau aksesori berlebihan. Ini adalah salah satu yang tidak dilakukan ya dalam grooming ini. Oke, kita lanjutkan ke podiumnya. Siapa yang juara pertama, kedua, dan ketiga? Juara ketiga ada Ibu Sekar. Juara kedua ada Bapak Dermawan. Juara pertama ada Ibu Irna. Selamat kepada para pemenang. Bisa langsung konfirmasi ke Mbak Flo, boleh. Baik, sampai saat ini, sekian sesi kuis Kahoot pagi ini. Terima kasih untuk partisipasinya.
Izin Mbak Flo saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Sarah atas James Kahoot hari ini. Dengan demikian berakhir sudahlah kegiatan S3 pagi pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan dari pagi sampai dengan selesai. Izin saya Florenta pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun salah tindakan selama kegiatan berlangsung. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu lagi di kegiatan S3 pagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.